Pak Tanaka, silakan. Tidak apa-apa. Terima kasih. Jadi, tolong minta ke Departemen Keuangan untuk mengirimkan laporan keuangan terbaru dari Cikgu Electronics kepada saya. Saya memerlukannya untuk mendukung aplikasi pinjaman. Kita bisa bahas detailnya nanti. Maaf mengganggu. Ini ada beberapa dokumen mendesak. Tolong tanda tangani untuk saya. Tentu, silakan masuk. Anda ada rapat jam 3 sore hari ini. Departemen terkait akan menyiapkan semua informasi sebelum rapat. Jangan lupa bawa paspor besok. Oke, terima kasih. Halo? Hai. Ada apa? Lagi sibuk? Iya. Kalau tidak, besok aku tidak bisa pergi. Jam berapa kamu sampai di sana? Aku tidak yakin ada masalah apa. Tidak ada. Yumi bilang dia mau mentraktir kita makan malam sebagai perpisahan. Kamu bisa datang? Jam 7.30 malam? Oke, aku akan berusaha datang. Baiklah, kalau begitu kamu pergi sendiri saja. Aku duluan ya. Aku akan ke sana secepatnya. Hati-hati. Kamu juga. Sampai nanti. Dah. Dah. Ayah, Ziliang. Ziliang, akhirnya kamu pulang. Apa kabar? Baik, kamu baik-baik saja. Ada apa ini? Ini Gensa. Gensha, ini pertama kalinya aku bertemu kamu. Selera kamu bagus. Dia cantik. Terima kasih, Om. Kamu lebih muda dari yang aku kira. Apa tadi aku salah dengar? Dia memanggilmu Om. Maaf, Ayah. Ayah. Benar. Ini semua salah ibumu. Aku belum pernah punya anak perempuan sebelumnya. Kamu dengar itu? Kalau dengar suara anak perempuan memanggil ayah, rasanya lebih enak daripada kalian anak laki-laki. Ayah lebih enak didengar. Kita butuh cinta dalam hidup, itulah yang membuat seseorang terlihat lebih baik. Kamu sedang pacaran? Ada masalah apa? Tidak boleh? Nanti akan aku perkenalkan. Mereka datang. Lihat, pacar saya datang dengan bayinya. Ibu? Zilin. Biarkan saya perkenalkan kepada kalian. Ini istri saya, Gensa, ibuku, adikku, Zilin. Gensa. Maaf, tolong kumpulkan semua orang. Tolong, berkumpul. Tolong kumpulkan semua orang. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada kalian. Bu Guide, bisa tolong ambilkan foto untuk kami? Ya, tentu. Terima kasih. Oke, Ayo, kita pergi. tolong lihat ke sini. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Pa, apa yang salah denganmu? Apa kau gila? Tidakkah kau lihat kami sedang mengambil foto? Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengirimkan fotonya padaku. Kenapa kamu seperti ini? Sangat menjijikkan. Oke, mari ambil yang lain. Orang ini sangat jahat. Aku tidak mau syuting lagi. Ayo lakukan. Aku sangat kesal padanya. Jam berapa? Apa yang kamu baca? Ini mengganggu. Hentikan. Gunakan saja bahasa tubuh saat kita sampai nanti. Bahasa Jepangku tidak sebaik punyamu. Aku tidak mau didiskriminasi oleh pria tampan di Jepang. Jam berapa? Pesawat terbang. Ini hebat. Bisa kamu bayangkan? Sebongkah besi terbang di langit. Wow, ini luar biasa. Kamu lagi? Kakak, kamu tidak benar-benar mengira pesawat terbang terbuat dari besi, kan? Tentu saja tidak terbuat dari besi. Aku tahu. Lalu terbuat dari apa? Katakan padaku. Ayo, kenapa aku harus memberitahumu? Benar. Bukan urusanmu. Benar. Nak, haruskah engkau lebih sopan kepada para wanita? Sen, sudah lama sekali. Kita belum bertemu sejak SMA. Ya, Rambutmu sudah panjang, kamu terlihat sedikit lebih feminin. Tapi dibandingkan dengan wanita ini, kau masih tidak sebaik wanita muda ini. dia teman sekuliahku, Meishu. Dia senior SMA ku. Sen, Hai, Hai, dia tidak akan.
Tidak apa-apa. Kakak, adik, sudah berapa umur masih berpura-pura manis? Ini menjijikan. Jadi kau Sen, ya? Dia dulu selalu membicarakanmu. Benarkah? Kurasa dia hanya membicarakan keburukanku. Tidak, dia tidak. Dia dulu bilang kau tampan dan pandai di sekolah, juga kapten tim basket. Dan semua cewek di sekolah menyukaimu. Gensa, apa kau mengatakan itu tentangku? Tidak, tentu saja tidak. Dan kukira dia naksir padamu. Aku dan Gensa, Hadirin sekalian, mari berkumpul. Mari ambil boarding pass kita. Terima kasih. ayo pergi bersama. Gensha, ini tempat dudukku. Kita tidak duduk bersama. Aku akan menukarnya. Kebetulan sekali, ini tempat dudukku. Kalian duduk. Kebetulan sekali, aku juga duduk di sini. Benarkah? Gensha, jangan ditukar lagi. Oke, kalian segera duduk. Biar ku bawa barangmu. Terima kasih. Sama-sama. Maaf. Tidak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Silakan duduk di dalam. Maaf. Kamu bisa lihat pemandangan dari jendela. Terima kasih. Kayaknya kamu sering muncul terus. Hei, Nona. Ini tempat dudukku. Kamu pergi ke Jepang sendirian? Iya, Kenapa? papaku di Jepang. Papamu orang Jepang? Papaku dan mamaku bercerai. Makanya papaku sekarang tinggal di Jepang. Maaf, Tidak apa-apa. Jadi kamu pergi ke Jepang sendirian? tidak, bukan. Mau nikahi diri sendiri ke Jepang? Aduh, Bung. Apa yang menarik dari Jepang? Jepang, pemandian air panas, dan belanja di Tokyo. Benarkah? Ya, Kamu kenapa? Aku mabuk udara. Mabuk udara? Kenapa aku merasa seperti mau muntah? Kamu baik-baik saja? Ini semua salah papaku. Kenapa dia menyuruhku datang ke Jepang untuk menemuinya? Kenapa dia tidak datang mengunjungiku? Aku benci ini. Mau minum air? Aku akan muntah kalau minum air. Tidak. Kalau begitu, sandarkan diri. Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Boleh begitu? Bagus sekali. Kamu tinggal di hotel apa? Apakah kamu tinggal dekat dengan kami? Aku tinggal di Nikko, Hakone. Pernah dengar tentang Nikko? Ya, sepertinya kami juga tinggal di sana. Kalau begitu, kamu bisa mengajak kami jalan-jalan. Tentu saja, mereka sudah dipasangkan. Kurasa aku yang bertanggung jawab untuk itu. Istirahatlah. Jangan terlalu kepo. Pria itu sangat bodoh. Kalau aku jadi pria itu, aku akan memilihmu. Kamu sedang apa? Aku sedang mencoba menghiburmu. Jangan sok tahu. Biar ku jelaskan. Nama Gensha cukup bagus. Bagaimana kamu tahu namaku? Aku dengar mereka membicarakannya. Siapa namamu? Gensha itu seperti kabut di pagi hari. Sangat hidup. Siapa namamu? Namaku Zilin. Umurku 18 tahun. Lahir 20 Agustus. Berat lahirku 72. Kamu terlihat sadar. Sudah tidak pusing lagi? Pergi cuci muka. Keringatmu banyak, bau.
Ayo, tamu-tamu, silakan berkumpul di sini. Terima kasih. Selamat datang. Bisakah kalian semua berkumpul di sini? Terima kasih. Terima kasih sudah berbicara dengan pemandu wisata untuk mengantarkanku. Sama-sama. Kamu sangat menyedihkan. Kurasa kamu kesal karena anak-anak itu. Ya, kamu benar. Pergi temui papamu. Ayo pergi. Oke, Dah, jangan kangen-kangen banget ya. dah. Ayo pergi. Kamu sedang apa? Aku menandai wajahmu. Kamu milikku. Jangan kangen-kangen banget ya. Dah, Ya ampun, Bagaimana mereka bisa saling kenal begitu cepat? Gensa memang selalu pandai merawat orang. Gensa, aku akan masuk dulu. oke? Ayo pergi. Aku akan ambilkan untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Berat tidak? Tidak, Benarkah? Gensha, kita bebas hari ini. Kemana kita bisa pergi untuk bersenang-senang? Aku tidak mau pergi kemana-mana. Aku sangat lelah. Kalau begitu, mungkin aku akan tanya Sen. Dia mungkin punya ide bagus. Kenapa kamu tidak pergi saja dengan Sen? Kalian berdua bisa jalan-jalan. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Kita datang ke sini bersama. Tapi kalian berdua sangat akur dan dia sepertinya suka padamu. Benarkah? Sen, orang yang baik. Aku harus mendukungmu karena kamu teman baikku. Tapi, Tapi apa? Bahasa Jepangku bagus dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Jangan khawatir. Jangan pedulikan aku. Pergilah main. kalau begitu, aku pergi. Dah. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kamu lagi apa? aku bosan sekali mengawasi ayahku seharian. Jadi aku datang mengunjungi kakak cantik. Bunganya nyangkut. Kakak cantik. Bunganya. Ada apa? Di mana temanmu? Mereka pergi keluar. Mereka pergi tanpa kamu. Pantasan kamu terlihat begitu sedih. Jangan ngomong gitu lagi. Kamu sangat menyedihkan duduk di sini sedih terus. Aku akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang. Siapa yang mau pergi denganmu? Baiklah, terserah kamu. Lagi pula, kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Kamu bisa duduk di sini merajuk. Atau keluar denganku. Aku kasih waktu 10 menit. Pikirkan. Kamu punya uang receh? Aku berharap bisa menemukan orang yang kucintai. Aku berharap bisa menjadi orang itu. Aku hanya bercanda. Aku berharap bisa bersamamu selamanya, Zilin.
Terima kasih. Jepang cheers. Kamu bisa bahasa Jepang. Hebat sekali. Ini enak. Makan seperti ini tidak asyik. Kalau begitu, ayo kita main permainan. Ayo lakukan. Hompimpa. Hompimpa, hompimpa, hompimpa. Sekarang aku menang. Jadi aku akan bilang lihat ke sana. Kalau kamu melihat ke arah yang sama, kamu kalah. Suitan, Lihat ke sana. hompimpa. Hompimpa. Lihat ke sana, hompimpa. Lihat ke sana. Seru. Terima kasih. Aku tidak peduli pada orang yang tidak punya perasaan dan tidak tahu terima kasih. Jangan khawatir. Aku tidak akan seperti mereka. Aku akan selalu bersamamu. Lucu sekali. Kalau saja kamu tidak begitu mudah, aku mungkin akan jatuh cinta padamu. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Jangan marah. Sungguh, jangan marah. Sebenarnya, usiaku 28 tahun. Aku berbohong padamu tadi. Pergi dari sini. Rambutmu sangat indah. Apa yang akan kamu lakukan besok? Terserah kamu. Temui aku besok. Itu saja. Oke, kalau begitu, sampai jumpa besok. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa? Aku datang untuk menemuimu. Besok? Iya, sekarang sudah lewat tengah malam. Ini sudah besok. Kamu meminta aku untuk menemui kamu. Apa kamu butuh bantuan?
Aku membangunkanmu. Aku ingin. Permisi, bisa tolong ambilkan foto untuk kami? Oke, 3, 2, 1. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkan tempat ini. Benar, tempat ini sangat berarti bagimu. Kamu juga. Dan itu bahkan hubungan cogar. Hubungan cogar apa? Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani. Nah, begitu kita kembali ke Taiwan, besok semuanya akan kembali normal. Semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, anak-anak ini hanya tidak akan menganggap cinta dengan serius. Tapi menurutku dia serius tentang hal itu. Benarkah? Tidak apa-apa. Dia harus kembali ke sekolah. Aku juga harus mencari pekerjaan sendiri. Itu tidak akan terjadi. Ayahku ingin aku tinggal 2 minggu lagi. Aku akan menemui kamu ketika aku kembali ke Taiwan. Aku kasih tahu rahasia. Ini adalah cinta pertamaku. Bos, Gensa akhir-akhir ini bertingkah aneh. Aku pikir dia punya pacar. kamu di mana sekarang, Gensha? Di rumah. Halo? Siapa ini? Gensha. Halo? Kamu di mana sekarang, Gensha? Hey. Apa yang sedang aku lakukan? Aku sangat tertekan karena seorang anak. Kamu tidak berguna. Belum juga kamu sadar? Bahkan kalau kalian berdua jadi pacaran, terus kenapa? Dia masih sangat muda, dan aku bahkan tidak tahu apa yang ingin aku lakukan. Dan aku bahkan tidak tahu apa yang ingin aku lakukan. Bagaimana kita bisa membicarakan cinta murni dan polos? Gensha, lupakan saja dia. Gensha, ini aku. Ini aku. Buka pintunya. Gensha, aku yang menelpon tadi. Aku tahu kamu di rumah. Buka pintunya. Gensha, ini aku. Buka pintunya. Gensha, mawar ini untukmu. Hei, bunganya. Pergi, aku tidak punya waktu untukmu. Apa katamu? Aku baru saja turun pesawat dan langsung datang menemuimu. Apa kamu tidak senang? Aku tidak tertarik pada anak kecil. Jangan buang waktumu. Apa kamu sudah lupa 4 hari yang kita habiskan bersama? Ya, kamu hanya bermain-main denganku. Asyik tidak? Bermain-main dengan anak yang serius? Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu bisa menghabiskan 4 hari dengan pria yang tidak kamu kenal. Kamu bisa menghabiskan 4 hari dengan pria yang tidak kamu kenal. Kalau kamu tidak serius, aku bisa membayarmu. Aku akan pura-pura tidak mengenalmu saat aku berjalan di jalan. Zilin, kenapa kamu mengatakan itu? Apa kamu gila? Maaf.
Aku takut. Kamu baru 18 tahun, aku takut. Aku takut kalau aku terlalu serius. Aku takut kita tidak akan bahagia. Aku tak akan membiarkanmu tidak bahagia. Zilin, Ibu, kenapa kamu pulang terlambat? Aku bahkan menelepon bandara untuk bertanya. Kata mereka penerbangannya tidak terlambat. tidak. Aku cuma mengambil sesuatu dari teman. Syukur kamu sudah pulang. Tante Chun, kamu semakin cantik. Kamu cuma ingin membuatku senang. Kamu tetap harus menelepon untuk memberitahuku. Aku lupa. Apa ayahmu mengantarmu ke bandara? Saat kamu pulang hari ini? Ya, dia mengantarku. Apa kamu bertanya apakah ada wanita lain di sebelah ayah? Apa kamu bertanya apakah ada wanita lain di sebelah ayah? Tidak, laporan kali ini belum ada kabar tentang pacar. Kali ini belum ada kabar tentang pacar. Jangan khawatir. Aku bilang ke ayah kamu semakin cantik. Anak ini. Tante Chun, jangan siapkan makananku hari Sabtu dan Minggu. Aku tidak pulang. Jangan tunggu aku. Dadah. Aku mau tidur. Tidak sopan. Tidurlah. Wanginya enak. Ya, kerja di restoran Jepang memang ada untungnya. Ya, kerja di restoran Jepang memang ada untungnya. Kamu mau apa? Tunggu saja, nanti juga tahu. Cobalah. Ini spesialisasiku. Bagaimana? Lumayan. Kalau gitu suapi aku. Enak. Ya, enak. Kenapa setiap kali aku menunggumu di tokomu bosmu selalu memberiku tatapan aneh? Bosmu selalu memberiku tatapan aneh? Kurasa semua bos akan memandangmu seperti itu. Kurasa semua bos akan memandangmu seperti itu. Kenapa? Karena mereka pasti penasaran dengan cara romantis. Apa kau membuatku jatuh cinta? Hanya itu. Apa lagi? Dan... apa ini cukup? Tidak. Tante Chun, Nyonya sudah pulang. kukira tidak ada orang di rumah. Zilin belum pulang. Belum. Ada apa dengannya belakangan ini? Dia jarang sekali pulang untuk makan malam. Katanya, dia ikut kelas tambahan sepulang sekolah. Dia hampir tidak punya waktu tidur sekarang. Sangat mengkhawatirkan. Anak-anak zaman sekarang memang berat. Nyonya, makan malam sudah siap. Tante Chun, apa ada banyak perempuan menelepon ke rumah untuk Zilin akhir-akhir ini? Tidak. Lalu kenapa ada noda lipstik ini? Noda lipstik? Anak-anak memang sering keluar. Wajar kalau sesekali terjadi. Nanti aku cucikan. Zilin, bagaimana PR-mu? Lumayan. Apa kamu fokus belajar? Apa sudah cukup fokus? Oke, kembalilah belajar. Cepatlah. Kamu tadi di mana? Belajar di rumah teman. Ada apa denganmu belakangan ini?
Kamu selalu pulang larut malam. Kamu selalu bilang mau ke rumah teman untuk mengerjakan PR. Tapi, kenapa nilai-nilaimu turun drastis? Kamu sedang apa? Apa kamu punya pacar? Aku tidak melarangmu punya pacar. Tapi kamu mengabaikan pelajaran seperti ini dan pulang terlambat setiap hari. Kamu tidak boleh seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu terus begini. Mulai besok pulang langsung ke rumah sepulang sekolah. Kamu tidak boleh pergi ke tempat lain. Tidak mungkin. Kalau aku tidak bisa bertemu Gensha, aku tidak bisa konsentrasi belajar. Kalau kamu coba menghalangi aku akan pergi dari rumah ini sekarang juga. Zilin, kamu sedang apa? Pindah sementara waktu. Kamu tidak boleh seperti ini. Sudah kukatakan, dia sangat penting bagiku. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku akan bekerja untuk menghidupi diriku sendiri. Jangan khawatirkan aku. Ada apa? Bukannya hari ini kamu les? Aku ingin pindah bersamamu. Apa yang terjadi? Tidak ada. Aku bilang ke ibuku hari ini kalau aku akan pindah. Lagi pula, di rumah aku pasti sudah mengganggu. Benarkah? Ya, Tapi aku tidak sanggup menafkahimu. jangan khawatir. Aku akan cari kerja paruh waktu. Lalu, aku akan belajar giat. Mungkin, aku bisa dapat beasiswa atau semacamnya. Jangan khawatir. Baiklah, dan kamu bisa bayar separuh sewa. Bagaimana kalau aku saja yang menafkahimu? Bagaimana kamu bisa menafkahiku? Asalkan aku bisa bersamamu. Aku rela melakukan apa saja. Apa saja? Kamu memang rela melakukan apa saja. Tolong. Gensha, ada yang mencarimu di ruang privat. Permisi. Apa kamu Gensha? Hai, aku Ibu Zilin. Maaf harus bertemu denganmu seperti ini, karena aku ingin cari tempat di mana Zilin tidak ada di sini. Bibi, tolong. Biar aku jelaskan. Tolong kembalikan Zilin padaku. Itu saja. Kumohon, aku memohon padamu putuskan dengan Zilin. Aku hanya ingin dia fokus pada pelajarannya. Dia baru 18 tahun. Dia tidak seharusnya bekerja keras atau mengkhawatirkan pernikahan saat ini. Bibi, aku tidak meminta Zilin melakukan ini. Lepaskan dia. Aku memohon. Tidak peduli seberapa kamu membenciku, tidak masalah bagiku. Asalkan kamu mengembalikan anakku padaku, aku akan setuju dengan syarat apapun yang kamu buat. Aku tahu kamu mencintainya. Dan aku tahu kata-kataku kasar. Aku ibu yang egois. Tapi tolong mengertilah, karena aku tidak punya pilihan lain. Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Zilin tidak akan pernah melihatku lagi. Jangan khawatir. Tapi aku akan membencimu. Karena ini, aku akan membencimu seumur hidupku. Jangan terlalu merindukanku.
Aku tidak akan membuatmu tidak bahagia. Kakakku Zilin. Kakak ipar. Gensa. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Mungkin kamu terlalu lama di pesawat. Istirahatlah, nanti akan baik-baik saja. Ada apa? Aku tidak tahu. Aku. Jangan pikirkan apapun, istirahat dulu saja. Apa sekarang kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lihatlah dirimu. Pertemuan pertama dengan ibu dan kamu membuatnya ketakutan setengah mati. Ibu bahkan lebih gugup daripada aku selalu berada di sampingmu. Dan kamu melakukan hal yang sama, tidak pernah meninggalkannya, bahkan untuk makan pun tidak. Ini pendapatku, kamu dan ayahmu pergi makan sesuatu, dan bawa kembali untuk kami. Aku akan tetap di sini dan menjaganya. Aku akan keluar sebentar, tapi aku akan segera kembali. Bicaralah sebentar dengan ibu, oke? Maafkan aku. Takdir benar-benar luar biasa. Pasti kamu tidak pernah membayangkan, meskipun mereka bersaudara, tapi mereka punya nama yang berbeda. Bahkan kepribadian dan penampilan mereka pun berbeda. Satu-satunya persamaan adalah mereka berdua jatuh cinta padamu. Kali ini kamu tidak akan keberatan, kan? Hal-hal dari masa lalu benar-benar terlalu berat bagiku. Bahkan sekarang, selama ini aku selalu merasa sangat bersalah kepadamu. Awalnya memaksamu menjadi orang jahat. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Gensha, Zilin tidak pernah tahu bahwa kamu meninggalkannya bukan karena pilihanmu sendiri. Ziliang juga tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia sangat mencintaimu. Aku rasa kamu juga mencintainya. Lupakan hubunganmu dengan Zilin. Lupakan hubunganmu dengan Zilin. Aku mohon. Kalau kamu benar-benar peduli pada Ziliang, sebaiknya kamu tidak memberitahunya. Jangan khawatir tentang Zilin. Aku akan bicara dengannya. Aku akan bicara dengannya. Jadi, selama kita tidak pernah membahas ini lagi, tidak akan ada masalah lain. Aku janji, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu lagi. Meishu, Gengsa, sudah lama sekali. aku sangat merindukanmu. Kamu baik-baik saja? Baik. Jus lemon? Oke, segera disiapkan. Apa itu? Kamu terlihat kurang baik. Benarkah? Baru pulang dari Jepang ke Taiwan. Mungkin masalah jet lag? Bukan jet lag. Tidak akur dengan keluarganya? Lebih buruk lagi. Kamu ingat Zilin? Ziliang dan Zilin adalah bersaudara. Bersaudara? Saudara kandung. Saudara kandung tidak mungkin. Apa Ziliang tahu? Aku beritahu kamu, kamu jangan. Jangan sekali-kali kamu beritahu dia. Apalagi kamu baru saja pulang. Kalau dia tahu pasti akan kacau di mana-mana. Gensha. Apa kamu masih mencintai Zilin? Tentu saja aku mencintai Ziliang. Kenapa? Dia sangat baik kepadaku. Aku merasa saat bersamanya, aku nyaman. Aku merasa aman. Aku sangat bahagia. Bagus.
Ngomong-ngomong, Sen tanya, apakah kamu mau makan malam bersama malam ini? Sen tanya, apakah kamu mau makan malam bersama malam ini? Tidak, aku tidak bisa. Aku mau makan dengan orang tuanya. Orang tua kekasih itu yang paling penting. Kedengarannya kamu sangat sarkastik. Sarkastik. Totalnya 350. Boleh aku tanya? Kapan kamu liburan? Bolehkah aku mengajakmu nonton film? Kamu mencari apa? Kalau mau, langsung saja ke hotel. Apa bagusnya nonton film? Jangan selalu menakuti tamu, oke? Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Tak peduli berapa banyak kita membicarakannya, tetap saja sama. Laki-laki sepertimu, apa hebatnya itu? Bersikap dingin dan keras kepala. Kamu bahkan tidak mau menjalin hubungan yang serius. Sangat menyebalkan. Kamu, anak laki-laki awal 20-an seperti kamu, bukankah seharusnya mereka hanya memikirkan wanita sepanjang hari dan terus mengganggu mereka? Aku akan ke tempatmu malam ini. Aku tidak percaya kamu benar-benar berinisiatif untuk berbicara. Itu sangat langka ya. Lupakan saja. Aku akan pergi ke rumah orang lain. Aku tidak bisa. Bolehkah pulang hari ini? Itu sudah 3 tahun yang lalu. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Kurasa Gensha pasti juga kesakitan. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Bahkan untuk Ziliang, apakah tidak apa-apa? Dia tidak tahu apa-apa? Anak 18 tahun tidak bisa melakukannya. Bangkir 37 tahun bisa. Jadi seperti itulah wanita. Kamu punya banyak pacar, Ziliang hanya punya 1. Pacar? Maksudmu partner seksual? Bagaimana mungkin seorang anak bicara seperti itu? Anak-anak, aku akan selalu menjadi anak kecil di hati kalian. Aku akan selalu menjadi anak kecil di hati kalian. Itu lucu. Seorang wanita yang pernah bersama denganku sebenarnya akan menikahi saudaraku. Jangan khawatir, aku tidak akan membongkar dirinya. Hanya itu yang kamu katakan. Jangan khawatir. Aku akan berpura-pura belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa yang dipilih wanita semacam itu untuk dinikahi, itu urusannya sendiri. Aku hanya perlu menutup mulut, benar kan?